Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fazira, saya dari kelas D dan di sini saya akan mempresentasikan kerja lapangan saya dengan judul Menikmati Ketenangan Alam di Pantai Mutun. Yang pertama adalah aksesibilitas. Objek wisata Pantai Mutun di Pasawarang, Lampung terletak di Desa Sukajaya, Lempasing, Kecamatan Padang Cermin dapat ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 20 dari pusat kota Teluk Betung. Pada saat libur, pengunjung selalu ramai datang ke tempat ini untuk berkreasi dan refreshing. Secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Jalan Raya, Bumi Sarinata, Regang Bima, Ruko Orange, Padang Cermin, Kabupaten Pasawarang. Nah, pantai ini mulai dikenal masyarakat sebagai tujuan wisata sejak pada awal tahun 2000-an dan menjadi tujuan favorit warga lokal. Baik wisatawan asal kota Lampung sudah tidak bingung lagi untuk mendatangi lokasi objek wisata Pantai Mutun di Pasawarang, Lampung. Tentunya sarana transportasi apa yang Anda pakai untuk berwisata ke objek wisata Pantai Mutun di Pasarawang, Lampung dengan memakai kendaraan pribadi seperti mobil atau motor pribadi. Anda bisa meminta panduan arah ke objek wisata Pantai Mutun di Pasawarang, Lampung di Google Maps yang terpasang di smartphone Anda. Akan tetapi jika Anda memakai kendaraan umum seperti bis umum atau angkutan lainnya juga bukan masalah besar. Pasalnya, Anda bisa berhenti di terminal bus kota atau desa tujuan Anda. Oke, kita beralih ke atraksi wisata bahari. Nah, di sini atraksi wisata bahari ada berbagai macam. Berikut akan saya jelaskan satu persatu. Yaitu di sini ada bermain banana boat, memancing ikan, berenang di pantai, menikmati waterboom, bermain pasir, dan snorkeling. Nah, fasilitas pariwisata. Adapun fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola Pantai Mutun untuk para pengunjung adalah beberapa hotel dan penginapan homestay. Yang pertama adalah Radisson Lampung Kedaton. Penginapan pertama yang direkomendasikan di dekat Pantai Mutun yaitu Radisson Lampung Kedaton. Sesuai dengan nama penginapan ini, maka keberadaannya pun di wilayah Kedaton. Mempunyai jarak tempuh sekitar 2,42 km dari keberadaan pantai yang tentunya sangat dekat, bukan? Untuk biaya sewa penginapan ini masih tergolong murah dengan kisaran harga kurang lebih Rp586.000 saja per malam dan untuk satu kamar. Bahkan bagi Anda yang menyewa penginapan ini pun sudah bisa dikenakan pajak, karena pajak sudah termasuk ke dalam biaya sewa tadi. Nah, yang kedua adalah Bukit Randu Hotel and Resort. Rekomendasi penginapan selanjutnya yaitu Bukit Randu Hotel and Resort. Keberadaannya di wilayah Tanjung Karang Timur yang berjarak sekitar 3,55 km dari lokasi pantai. Tempat ini direkomendasikan bagi para wisatawan yang berlibur di sekitar pantai ini. Pasalnya, harga yang dipatok per malam sangat bersahabat dan fasilitas yang disediakan dengan harga yang bersekitar di angka Rp471.000 ini sudah mendapatkan fasilitas yang memadai seperti wifi yang kencang, restoran, room service, cleaning service, dan juga kolam renang bagi Anda yang ingin berenang di pagi harinya. Hotel ini terletak di atas bukit, maka sudah tentu pemandangan yang disuguhkan pun akan sangat menakjubkan. Fasilitas umum pendukung atau umum. Fasilitas yang ada di Pantai Mutun dibilang sudah memadai, yakni dengan adanya area parkir, gazebo, tempat bilas, toilet, penyewaan alat-alat camping, area camping, warung-warung makan dan minuman. Jam buka Pantai Mutun. Jam operasional Pantai Mutun terdiri dibuka selama 24 jam, non-stop setiap harinya. Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, alangkah baiknya jika mencari informasi lebih jauh mengenai jam operasional dari Pantai Mutun sendiri. Sedangkan harga tiket Pantai Mutun ini
tergolong cukup murah, yaitu dari 30.000 jika menggunakan motor, 10.000 untuk kamu yang tidak membawa kendaraan. Kondisi sosial budaya. Beberapa kepala keluarga di sekitar kawasan objek wisata bekerja sebagai pedagang di sekitar objek wisata tersebut. Kepala keluarga di sekitar objek wisata Pantai Mutun adalah kepala keluarga yang mencari nafkah di objek wisata Pantai Mutun. Pedagang membuka jenis usaha seperti pedagang makanan, minuman, pakaian, cenderamata, penyewa kano, banana boat, perahu, kamar mandi bilas. Penduduk yang bekerja sebagai pedagang yang berada di objek wisata Pantai Mutun berjumlah 180 orang. Jumlah 180 orang tersebut tidak semua berasal dari desa setempat. Akan tetapi ada juga yang berasal dari luar daerah setempat seperti dari Kota Bandar Lampung, Kedondong, dan Pringsewu. Selanjutnya dari 108 orang yang bekerja sebagai pengelola dan pedagang di objek wisata Pantai Mutun terdapat 120 orang yang telah berumah tangga, tetapi dari 120 kepala rumah tangga, kepala keluarga yang bekerja sebagai pengelola dan pedagang di objek wisata Pantai Mutun, hanya 48 orang yang berdomisili di Desa Sukajaya, Lampasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Sawaran. Pada tanggal 13 Desember tahun 2013, hanya terdapat 30 orang yang bekerja di objek wisata Pantai Mutun. Pedagang yang sudah tidak berdagang di Pantai Mutun beralasan karena sepinya pembeli dan menurunnya jumlah pengunjung. Dan ada juga yang berpindah rumah ikut dengan suami merantau ke Pulau Jawa untuk bekerja. Para pedagang ada yang sudah mulai berjualan sejak dibukanya objek wisata Pantai Mutun, yaitu pada tahun 2008. Dan ada juga pedagang yang belum lama berjualan di sekitaran objek wisata Pantai Mutun. Jenis usaha yang dilakukan sekitaran objek wisata Pantai Mutun antara lain adalah penyewa banana boat, penyewa ban, penyewa kamar bilas, penyewa perahu untuk menyeberang ke Pulau Tangkil, penjual baju, penjual cenderamata, dan penjual makanan. Kita beralih ke kategori dan motivasi wisatawan wisata bahari di Pantai Mutun. Kategori wisata bahari di Pantai Mutun. Adapun kategori wisata bahari di Pantai Mutun ini termasuk kategori wisata bahari berbasis aktivitas dan alam. Karena di pantai ini Anda bisa melakukan snorkeling dan diving jika Anda mau, dan di sini ada juga bisa melihat atau sekedar berjalan santai di pinggir pantai dan bermain air di pinggir pantai tersebut. Atau bisa juga duduk bersantai di bawah pohon kelapa yang berjajaran di pinggir pantai sekedar menghilangkan penat dan lelah akibat aktivitas yang padat. Motivasi dan karakteristik wisatawan di Pantai Mutun. Dari pencarian penelitian, saya berharap wisatawan yang berkunjung ke Pantai Mutun ini dapat saya simpulkan bahwa rata-rata motivasi dan karakteristik wisatawan di Pantai Mutun ini adalah seeking and escaping theory dan optimal experience theory. Kenapa saya katakan begitu? Karena dari yang saya nilai dari para wisatawan tersebut berkunjung dikarenakan ingin liburan atau bersenang-senang, ataupun melatih kemampuan seperti diving atau snorkelingnya. Dampak pengembangan wisata bahari di Pantai Mutun. Persepsi masyarakat Desa Sukajaya tentang sarana dan prasarana setelah adanya pengelola objek wisata Pantai Mutun. Masyarakat Desa Sukajaya, sebagian besar masyarakat menjawab cukup baik dengan presentase 60%, 20% menjawab baik, dan 20% menjawab tidak baik. Masyarakat Desa Sukajaya menyatakan bahwa adanya objek wisata Pantai Mutun memberikan manfaat bagi keadaan fisik, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat, yaitu dengan presentasi 66%. Namun, dari presentasi tersebut, masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi wisata sebagai pedagang, ojek perahu, penyewaan ban, dibebankan dengan potongan penghasilan yang disebut uang retribusi
atau biasa disebut masyarakat sebagai uang salar yang cukup tinggi dan selalu berubah-ubah sesuai dengan jumlah pengunjung yang datang ke Pantai Mutun. Oleh karena itu, terjadi ketidakpastian pendapatan masyarakat per bulannya. Dalam hal ini, terdapat beberapa perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat Desa Sukajaya, yaitu yang pertama adalah peralihan profesi masyarakat Desa Sukajaya sejumlah 68%. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat Desa Sukajaya kepada pengelola dan pemerintah sebesar 70%. Yang ketiga, ketergantungan masyarakat terhadap sektor pariwisata 70%. 4. Kehilangan rasa gotong royong masyarakat Desa Sukajaya sebesar 50%. Peningkatan kesadaran masyarakat Desa Sukajaya akan pentingnya pendidikan bagi anak dan keluarga 58%. Nah, keberadaan Pantai Mutun ini dengan sendirinya memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Masyarakat menyatakan dengan adanya perkembangan Pantai Mutun memberikan manfaat bagi mereka sehingga dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dan potensi pengembangan produk dan jasa wisata menjadi salah satu penyebab perputaran uang yang tidak stabil. Masyarakat seharusnya mampu mengembangkan produk baik makanan ataupun souvenir khas Desa Sukajaya. Namun kenyataannya hanya terdapat satu tempat makan milik masyarakat Desa Sukajaya di sekitar Pantai Mutun dan toko souvenir khas Desa Sukajaya. Toko souvenir tersebut menjual barang-barang yang sudah biasa ditemukan di lokasi pariwisata bahari lainnya, yaitu seperti tirai dan hiasan dinding yang dibuat dari kerang. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.